Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana nama Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina ini ya teman-teman. Bahkan anak dan cucunya itu juga ikut terseret. Tapi Dai Bahtiar itu membantah semuanya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi, Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina, yakni Andika, pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes Abri. Ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah, membisikkan apa kira-kira datang ke itu, pengamanan-kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan.
menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara, ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu, ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Jadi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Dai Bahtiar, bahkan ke anak dan cucunya itu semuanya dibantah oleh Dai Bahtiar, dan itu tidak benar kalau menurut Dai Bahtiar, ya, karena anaknya waktu itu ada yang sekolah di Jakarta, ada yang anaknya jadi wali kota di Cianjur gitu, ya. Bahkan anaknya itu yang disebut-sebut anaknya wali kota yang di Cianjur itu pada saat itu masih umur 2 tahun katanya, ya, teman-teman. Jadi Dai Bahtiar itu membantah tudingan-tudingan yang dilontarkan selama ini oleh para netizen, ya. Dan Bunda Widya pun tetap mengatakan ada keterlibatannya Dai Bahtiar ini, ya. Karena Bunda Widya itu menyebut dalam konten-kontennya itu selalu menyebut ada jenderal, ada mantan Kapolri gitu, ya. Bukan gitu, ya. Ada jenderal di baliknya, siapa presidennya waktu itu, siapa Kapolrinya waktu itu, gitu terus, ya. Jadi Bunda Widya itu tetap tegas menyuarakan kebenaran. Intinya seperti itu. Bunda Widya itu menyuarakan kebenaran gitu, ya. Jadi ingin benar-benar mengungkap kasus Vina ini, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.